Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Husni dan Bapak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimulaikah ini? Assalamualaikum. Ini saya kok nggak dengar suara ya, Bu?
Assalamualaikum. Coba, saya ini salam ini. Nggak kedengeran di laptop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Oh, iya. Ya, Tapi gambarnya nggak ada itu ya, Bu? Nggak ada suaranya ya, yang sedang disajikan. yang suaranya itu ini sudah videonya juga. Oh ya, sudah betul berarti. Kok saya nggak dengar gitu, udah ada video tapi kok. Oke. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan parenting
yang diadakan setiap bulannya. Parenting hari ini yang akan dibawakan oleh Ustadzah Siti Hasanah dengan berjudul Memahami Peran Disiplin dalam Pengasuhan Anak. Baik, alhamdulillah sudah hadir Ustadzah Siti Hasanah, kemudian yang terhormat Kepala Yayasan Al-Muttaqin, Bapak Robi Harmono, dan Ibu Huzi Indah Rawati selaku Kepala Bidang Pendidikan Al-Muttaqin. Baik, untuk agar berjalan lancar kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian tilawah oleh Ananda Sheryl Aisyah Elvira, siswa kelas 2 SD Islam Al-Muttaqin. Kemudian sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Nita. Lalu sambutan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Indriyatus Syarifah. Kemudian penyampaian materi oleh Ibu Ustadzah Siti Hasanah. Dan yang terakhir tanya jawab, sesi tanya jawab. Hadir. Tunggu sebentar, benar diganti namanya dulu. Baik, sambil menunggu Ananda Sheryl Aisyah Elvira, mari kita melihat cuplikan video. Kegiatan Anda KBTK SD Islam Al-Muttaqin.
Alhamdulillah itu tadi kegiatan Ananda KPTK SD Islam Al-Mutakin dalam bulan Januari. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pembacaan tilawah oleh Ananda Sheryl Aisyah Elzira. Kepada Ananda Sheryl, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, wasabihati sabha, fasabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yawma tarjufur rajifa, tatba'uha radifa, qulubu yawma idzin wajifa, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Sadaqallahul azim. Baik, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit itu sangat kuat, pandangannya tertunduk, dan orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Segala puji bagi Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih. Saya nggak dengar suara, Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ananda Sheryl dan juga Ibu Mita. Afwan, Ustazah Siti, apakah mendengar suara saya? Baik, selanjutnya, Afwan, Ustazah Siti, apakah sudah mendengar? Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah yaitu Ibu Indriyatus Syarifah. Kepada Ibu Indriyatus Syarifah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Robi selaku Ketua Yayasan Al-Mutakin, Ibu Huzi selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Mutakin, serta Ustazah Siti Hasanah, guru-guru, dan juga orang tua yang sudah hadir pada kegiatan parenting pagi ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh sekolah, yaitu program parenting bagi orang tua. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama dari Ustazah Siti Hasanah dengan judul peran disiplin dalam pertumbuhan anak. Baik, semoga materi yang disampaikan hari ini semuanya dapat bermanfaat bagi kita dalam membimbing anak-anak, dalam mendampingi anak-anak di masa pertumbuhannya. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ustazah Siti Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sepertinya ada sedikit kendala di suaranya Ustazah Siti Hasanah, tidak bisa mendengar kita. Mungkin kita tunggu sebentar ya Ayah Bunda.
Halo, Assalamualaikum. Ya, kok saya enggak. Assalamualaikum Ustazah Siti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya enggak dengar suara. Volumenya bisa dikecilkan kan, Mbak? Saya enggak dengar suara ibu-ibu. Gimana ya, Bu, ini? Biasanya enggak begini. Afwan, Assalamualaikum Ustazah. Tapi saya mendengar suara Ustazah. Saya bisa mendengar. Saya bisa mendengarkan suara. Ustazah masih di mute. Oke. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, mohon maaf, ini saya seperti ngomong sendiri karena saya tidak dengar suara ibu-ibu semuanya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada agak miss itu ya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina
wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, ini apa ini dari KBTK TKKB Masjid Al-Mutakin ya, insyaallah. Wali santri dan ustazah semuanya. Di sini juga ada mungkin Dewan Pembina ya, Bu Husi ya. Masya Allah, ini saya nggak mendengar belas, jadi mohon maaf nanti ya. Ibu-ibu semuanya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, bertemu, meskipun hanya lewat Zoom seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa kemanfaatan bersama seperti itu. Diamanahi saya untuk menyampaikan, memahami peran disiplin dalam pengasuhan anak. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita dikaruniai buah hati ya, buah hati. Semoga menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata seperti itu. Dan sebagai madrasatul ula, seorang ibu mempunyai kewajiban untuk kemudian mendidik, melahirkan generasi anak-anak yang solih ataupun solihah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini kewajiban kita sebagai orang tua, khususnya lebih spesial lagi bagi ibu-ibu karena kita adalah madrasatul ula, madrasah pertama, pendidik pertama bagi anak-anak kita, dan kita punya waktu banyak dengan anak-anak kita. Dan Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, seperti itu ya. Kenapa? Karena kita lahir di dalam keimanan, di dalam Islam. Di mana ibu-ibu, dengan tema materi kita kali ini, memahami peran disiplin dalam pengasuhan anak, itu agama kita, agama Islam, syariat-syariatnya itu menuntun kepada kedisiplinan. Ya. Dan apapun di dalam perintah sholat, puasa, umroh, haji, sedekah, zakat, seperti itu, semuanya itu mengarahkan kita kepada kedisiplinan. Ya, Masya Allah. Jadi ini saya mengantarkan sebelum kita nanti masuk kepada memahami peran disiplin dalam pengasuhan anak itu, maka bersyukur kita. Agama kita itu menyuruh, memerintahkan untuk disiplin. Agama kita, Islam, itu sejak dari syariat-syariatnya itu sudah mengarahkan kita untuk disiplin. Bagaimana sholat itu ya, sholat itu ada waktu-waktunya sendiri ya, itu harus disiplin. Kemudian wudhu, sholat itu ada tertibnya. Nah seperti itu. Nah tertib itu menunjukkan kedisiplinan. Ya, misalkan sholat itu dari salam, dari takbiratul ihram sampai salam, kemudian tertib gitu loh, nggak bisa kemudian dibolak-balik. Wudhu juga seperti itu. Jadi semua syariat yang ada pada agama kita itu sebetulnya menghantarkan kepada sebuah ketaatan. Oke, maka pagi hari ini insya Allah kita bersama-sama untuk belajar memahami peran. Nah ini saya mau nyampaikan dulu ya Bu ya, judul kita ini memahami peran disiplin. Berarti parenting kita pada pagi hari ini itu mengharapkan bertujuan untuk kita sebagai orang tua itu harus memahami peran disiplin. Kalau tidak tahu, maka kemudian kita akan lalai gitu ya, dengan kemudian dalam pengasuhan anak kita tidak memperhatikan disiplin. Memahami peran disiplin ini
menunjukkan bahwa kita disuruh tahu, disuruh paham, disuruh cari ilmu tentang bagaimana peran disiplin itu dalam pengasuhan anak. Jadi kita sebagai orang tua, khususnya ibu-ibu itu harus paham peran disiplin. Jadi peran disiplin itu sangat luar biasa di dalam pengasuhan anak. Kenapa? Karena kita akan melahirkan anak-anak yang kemudian generasi-generasi yang hebat, yang kokoh, yang kuat itu dari disiplin. Ya, sebelum masuk juga, Bu, kita mengenal negara Jepang. Ya, Jepang itu terkenal dengan kedisiplinannya. Kita tidak usah terlalu wow gitu, karena sebetulnya agama kita itu memiliki ilmu itu, memerintahkan itu seperti itu. Tetapi yang menerapkan ini orang Jepang gitu ya, kedisiplinan, tepat waktu, Masya Allah. Maka kita harus memahami peran disiplin ini sehingga nanti kita termotivasi untuk kemudian memberikan ya, mengajarkan kedisiplinan itu kepada anak-anak dalam pengasuhan kita di dalam keluarga, khususnya kepada anak-anak. Oke, lanjut ya Ustazah. Di slide berikutnya, sebelum kita masuk tentang bagaimana kemudian kita cara mendisiplinkan anak, kemudian kita harus paham dulu tentang disiplin sebelum kita tahu apa sih peran disiplin itu dalam pengasuhan anak. Jadi kita harus tahu dulu kata disiplin itu menurut pakar-pakar bahasa ya, mungkin ini diambil juga dari bahasa Sanskerta ya. Disiplin itu dari kata disiplina atau disiplinus yang artinya mengarahkan. Kalau dalam agama kita, disiplin itu adalah taat, tunduk kepada aturan. Nah, maka kemudian kita bisa combine-kan bahwa disiplin itu adalah mengarahkan gitu ya. Disiplin itu mengarahkan seseorang. Dalam hal ini anak ya, karena kita ini parenting dan mengarahkan anak, maka disiplin itu adalah mengarahkan seorang anak atau seseorang untuk taat, tunduk, patuh kepada aturan atau kepada perintah yang berlaku di dalam sebuah instansi atau sebuah mungkin agama atau sebuah sebuah lembaga seperti itu, maka inilah disiplin. Jadi kita harus tahu dulu, Bu. Disiplin itu artinya mengarahkan, ya. Dan di dalam agama kita itu ada dalilnya, Bu. Makanya saya katakan bahkan di agama kita itu semua syariat itu menuju kepada sebuah ketaatan, kedisiplinan. Nah, ini di dalam surat An-Nisa ya Bu ya, yang ada di ayat 59, di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di sini diperintahkan oleh orang-orang beriman, oleh Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mau melakukan, membuktikan keimanannya itu dengan mengatakan taatlah kepada Allah, gitu ya, taat kepada Rasul dan pemimpin serta ulil amri, ya, pemegang kekuasaan di antara kalian. Jika kamu berbeda pendapat, nah ini sudah menjelaskan lain. Tapi ini poinnya adalah bahwa kita itu dalam beragama, orang-orang beriman itu harus taat, ya, tunduk, patuh kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, dan kemudian kepada pemegang kekuasaan pada hari ini di negeri yang di mana kita tinggal, seperti itu. Nah, maka inilah kemudian agama kita sangat memperhatikan tentang disiplin seperti itu ya. Jadi maka kemudian kita harus paham dulu ya Bu ya, ini perintah agama ya. Sekaligus di dalam parenting ini sangat penting sekali kemudian kita mendidik anak-anak kita untuk bisa disiplin gitu ya. Next Ustazah. Jadi oke, nah
disiplin itu tadi kita sudah paham. Jadi kita harus memahamkan dulu diri kita ya, harus punya ilmu kita. Sebelum mendisiplinkan anak kita, maka kita harus tahu disiplin itu mengarahkan. Berarti input. Jadi input itu harus masuk kepada anak-anak kita. Jadi artinya ketika kita ingin mendisiplinkan anak, kita harus paham. Jadi input yang masuk ke dalam anak kita itu harus benar. Benar ini sesuai dengan Quran dan hadis. Ya, kalau kita agamanya Islam, maka sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan petunjuk Rasul tadi. Atiullah wa atiur Rasul. Wa ulil amri. Nah, ulil amri ini tidak ada artinya, berarti ketika ulil amri itu aturannya gitu ya, perintahnya tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, maka dalam hal ini nggak harus kita ikuti seperti itu. Tetapi ketika tidak bertentangan dengan atiullah wa Rasul, maka perlu kita jalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, aturan-aturan. Nah, jadi benar ini sesuai Quran dan Sunnah ya, juga sesuai dengan aturan kenegaraan pemerintahan, misalkan di pendidikan ya, di lembaga misalkan Al-Muttaqin kan mesti kemudian punya aturan-aturan. Ketika aturan-aturan itu bersesuaian dengan Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, maka ini harus kita ikuti seperti itu. Misalkan tepat waktu, masuk jam segini, itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Quran. Contohnya di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Bagaimana kemudian agama itu menghargai betul masalah waktu. Seperti itu ya. Jadi masalah waktu itu dihargai betul. Maka ini sesuai ketika kemudian harus datang jam segini. Itu untuk mendisiplinkan. Maka kemudian ketika kita mengarahkan, mengajarkan anak-anak kita untuk disiplin, maka yang kita arahkan itu harus benar pertama. Lalu yang kedua itu baik. Baik itu sesuai dengan batasan-batasan, kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, usia anak, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi baik itu sesuai kaidah lah, kaidah secara apa namanya? Oh, ini anak ini masih kecil. Nah, kita harus komunikasinya, bahasanya itu harus seperti ya sesuai dengan usianya. Seperti itu ya. Jadi baik itu adalah sesuai batasan-batasan, kaidah-kaidah yang kemudian ini sesuai dengan usia-usia anak kita. Seperti itu. Baiknya itu kan nggak bisa Bu. Ketika anak masih kecil, kita kemudian kita ajak logikanya, ya logikanya kita ajak. Nah kan nggak bisa. Misalkan anak masih kecil, terus masih umur 2 tahun, kita bilang, loh bagaimana kalau kamu misalkan nggak mau sholat misalkan, terus apa? Allah marah kan gitu. Nah, itu kan dia belum bisa diajak secara logis berpikir seperti itu. Tetapi anak-anak usia 2 tahun itu ya anak-anak yang perlu kemudian dikasih contoh, kemudian dikatakan saja bahwa ini tidak baik, ini baik, seperti itu. Jadi belum bisa dipakai logika berpikirnya. Nah, itu maksudnya baik. Nah, ingat ya Bu ya, ketika kita disiplin itu mengarahkan berarti hanya input-input yang masuk kepada anak kita untuk kemudian memberikan sebuah memori gitu ya, memori. Maka kemudian apa yang kita harus arahkan itu benar, baik, kemudian menyenangkan. Nah, ini yang seringkali ibu itu seorang ibu itu karena ya waktu yang mungkin terbatas karena ingin melakukan hal-hal lain, kemudian kita tidak mau berpikir bagaimana caranya ketika kita mendisiplinkan anak itu dengan menyenangkan seperti itu. Ibu-ibu yang berbahagia dan juga semoga Allah merahmati kita, ketika kita menanamkan, menumbuhkan sifat disiplin ini, itu tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi ini untuk nanti membentuk karakter. Berarti di masa depan, nanti sampai anak dewasa itu tumbuh
karakter disiplin positif gitu ya, yang kemudian tidak hanya kemudian ketika ada polisi saja dia mau ngikuti aturan lalu lintas, kalau tidak ada terabas, dia mau sholat, dia mau belajar kalau ada ibu ayahnya. Ini berarti tidak membentuk karakter. Ini jangka panjang, Bu. Maka kemudian harus menyenangkan sehingga karakter itu terbentuk dan ketika kita mendisiplinkan anak itu juga harus meninggalkan kenangan. Tentu saja kenangan yang baik, kenangan yang indah seperti itu. Kita kalau mau mendisiplinkan anak, ketika kita mau mengarahkan, memberikan input kepada anak, itu bisa saja dengan kemudian ancaman. Ini yang sering kita lakukan nih biasanya ya. Ancaman, kalau nggak gini, nggak akan gini. Oh, manut. Sesaat dia manut, sesaat dia taat, sesaat dia tunduk, seperti itu. Tetapi boleh jadi di memori dia sampai besar itu adalah memori yang tidak menyenangkan dan menimbulkan kenangan yang tidak baik. Ketika kemudian anak tidak melakukan apa, kita cubit. Kemudian ketika salah kita cubit, kita pukul. Ketika kemudian dia tidak mau taat, kemudian kita marahi. Ketika tidak mau nurut, kemudian kita jewer. Maka anak-anak yang kemudian hidup di masa anak-anaknya dengan cara seperti ini, maka kelak nanti ketika mereka dewasa, ketika mereka nanti juga punya anak, maka ketika anaknya tidak, maka akan melakukan seperti itu. Jadi cubitan, hukuman, pukulan, seperti itu sebetulnya yang kita lakukan mungkin ada trauma yang belum selesai dalam diri kita. Maka kita nanti ada sebetulnya nanti tips ya di akhir ini. Bagaimana kemudian agar kita itu mendisiplinkan anak itu ada tips-tipsnya, beberapa tips seperti itu, tetapi ini yang harus kita pahami. Karena sebagai orang tua kita harus memahami peran disiplin. Jadi disiplin itu kalau kita mau mendisiplinkan anak, caranya benar, sesuai agama kita ya, Quran dan hadis, baik sesuai dengan usia anak, menyenangkan bagi anak, kemudian disiplin ini pada akhirnya tujuannya itu adalah untuk membentuk karakter disiplin dan kemudian harus meninggalkan kenangan yang baik tentunya. Oke, next seperti itu. Next. Nah, disiplin itu Ibu, disiplin itu jika apa namanya dilakukan kalau agama kita itu sedini mungkin. Tidak ada kapan mulai anak-anak diajarkan disiplin? Sedini mungkin. Bahkan, nah ini ya, bahkan ketika anak-anak masih di dalam kandungan, itu kita sudah melatih kedisiplinan. Oh gimana Bu Siti? Kok bisa melatih kedisiplinan pada anak ketika di dalam rahim? Iya, kita ajarkan, ajak komunikasi. Ketika waktunya sholat, kita elus-elus perut ketika mungkin usia sudah ruh dimasukkan itu ya Bu ya 4 bulan ya 4 bulan atau 120 hari itu ruh sudah dimasukkan, berarti itu sudah ada kehidupan secara ruhiyah, itu anak itu sudah bisa merasa di dalam rahim itu, maka ajaklah itu sudah mulai berbicara. Jadi ketika ibu mau melakukan apa, oh azan nak, kita sholat dulu yuk, ini sholat duhur. Seperti itu, kita sholat duhur 4 rakaat. Kita tepat waktu ini sholat duhur. Itu ada adzan, kita sholat dulu. Nah itu sebetulnya mengajarkan ketika kita disiplin, kita ajak anak untuk ikut yang masih di dalam kandungan itu untuk kemudian mendengar kata-kata kita, maka anak itu sudah mulai kita ajarkan kedisiplinan meski dalam kandungan. Ya, kemudian ini waktunya baca Quran, ini waktunya zikir pagi, ini waktunya zikir petang. Itu kan sebuah kedisiplinan, Bu. Jadi ketika zikir pagi ya dilakukan pagi, sore ya sore atau petang. Ini sebetulnya semua syariat mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Bagaimana kemudian kita menjadikan waktu-waktu kita itu bernilai ibadah. Itulah kemudian kita mendisiplinkan diri. Oh, mau makan doa dulu. Kita mau makan nak, ya kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan
keberkahan pada makanan kita. Nanti kalau habis makan, kemudian kita taruh tempatnya di tempat yang benar seperti itu. Sebetulnya itu cara yang efektif ketika kemudian kita mau mendisiplinkan anak kita ketika di dalam kandungan. Maka di sini dikatakan disiplin itu menurut agama kita itu dilakukan sedini mungkin, bahkan ketika di dalam kandungan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini, maka kalau kita tidak mau melakukan dalam pengasuhan anak, kita tidak mendisiplinkan anak, maka risiko ditanggung penumpang. Ya, maka kita akan menanggung risiko itu. Apa risiko jika kita tidak melatih kedisiplinan pada anak, tidak mengajarkan kedisiplinan pada anak, tidak kemudian berupaya untuk menumbuhkan rasa disiplin kepada anak, maka nanti kita akan melihat anak-anak kita itu adalah anak-anak yang tidak memiliki tanggung jawab pribadi. Ya, saenake dhewe, sakarepe dhewe. Ya, adzan berkumandang, dia nanti aja wis nyantai. Kan gitu, belum mulai. Karena dia tidak disiplin. Ketika habis makan, dia tidak menaruh pada tempatnya. Ketika buang sampah, dia sembarangan. Anak tidak memiliki tanggung jawab pribadi. Karena apa? Karena tidak ada arahan, tidak ada input yang kemudian yang masuk ke dalam memori mereka, yang masuk untuk kemudian mengajarkan kepada mereka tentang tadi itu, tentang kebenaran, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, seperti itu tidak ada. Maka anak-anak yang tidak dilatih kedisiplinan sejak dini, mereka menjadi anak-anak yang tidak memiliki tanggung jawab pribadi. Ya, ketika sekolah pun nanti seperti itu, saenake dhewe, masuk sapenake dhewe. Karena tidak diajarkan ini nanti masuk jam segini. Jadi kamu harus mandi jam segini, seperti itu. Contohnya seperti ini kalau anak sudah mulai masuk ke sekolah seperti itu ya Bu ya, seperti anak-anak kita hari ini yang sudah masuk di TKKB Al-Mutakin seperti itu, maka anak kalau tidak diajarkan sejak dini di rumah atau di sekolah pun tidak mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anak, maka anak-anak itu tidak akan memiliki tanggung jawab pribadi. Dan dikhawatirkan nanti kalau besar, keceledah gitu, apalagi nanti besar. Maka ini penting sekali agar kita kemudian mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Kalau tidak, maka kita akan melihat anak-anak kita, anak-anak yang tidak punya tanggung jawab. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, risiko yang akan kita tanggung, maka kita akan melihat anak-anak kita itu tidak bisa menempatkan dirinya. Artinya mereka tidak tahu harus berbuat apa atau bersikap apa. Ketika di dalam keramaian mereka harus menangis kekejer-kejer. Ketika kita berbicara, anak juga merengek-rengek untuk kemudian diperhatikan. Itu karena dia tidak punya tidak pernah dilatih kedisiplinan. Kalau ibu sedang berbicara, maka tidak boleh mengkat atau kemudian bahasanya itu menyerobot atau kemudian mengajak. Sampai ibu berhenti berbicara dengan orang lain, boleh minta izin untuk kemudian berbicara seperti itu. Nah, itu kedisiplinan ya. Di dalam disiplinan itu tidak hanya kemudian aturan-aturan yang kasat mata, tetapi kebaikan, kebenaran itu harus diajarkan. Karena itu adalah agar kemudian mereka tahu, oh ini waktunya ketika mau bertemu ibu dengan ayah. Maka di saat-saat agama kita mengajarkan, sebelum subuh maka harus mengetuk pintu dulu. Tidak boleh langsung masuk ke kamar. Kemudian ada lagi waktunya setelah Isya atau kemudian di siang hari. Seperti itu. Nah, itu adalah ketika kita berikan arahan-arahan, input-input yang banyak tentang kebenaran, tentang ajaran agama ini, atau aturan-aturan yang kita tetapkan di rumah, maka anak itu harus bisa tahu. Nanti mereka tidak bingung harus berbuat apa. Tidak kemudian melanggar semua, nggak tahu ketika malam-malam langsung masuk kamar kita, seperti itu ya. Kalau dikunci nggak bisa masuk, tetapi ketika nggak dikunci, maka dia akan
tidak meminta izin dulu. Nah, ini mereka tidak bisa menempatkan dirinya, apalagi ketika sudah misalkan di sekolah. Ketika mereka tidak tahu tentang kedisiplinan, maka mereka akan rame, rewel, seperti itu. Dia tidak tahu bahwa rewelnya, suara kerasnya itu mengganggu yang lain. Berarti ini mereka tidak pernah diajarkan kedisiplinan, tidak pernah dilatih. Kita tidak pernah mengarahkan kepada mereka. Nah, kemudian risiko yang kita harus juga tanggung, anak-anak kita nanti mengalami masalah dalam bersosialisasi. Ya, karena kedisiplinan itu biasanya berkaitan dengan orang lain. Ya, kalau dia hidup sendiri, enggak butuh orang lain, enggak masalah. Tetapi ketika kemudian dia dalam bersosialisasi, ketika tidak pernah ada arahan, input-input kebaikan yang masuk ke dalam dirinya untuk berdisiplin, gitu, maka dia akan mengalami masalah dalam bersosialisasi. Seperti itu, ya. Misalkan ketika kemudian masuk sekolah atau ketika gurunya sedang menerangkan, ini kan kita bersosialisasi, maka kemudian karena dia tidak ngerti gitu, nggak pernah ada kedisiplinan, dilatih untuk disiplin, arahan-arahan dari orang tuanya, maka dia akan menjadi troublemaker, ya. Jadi membuat masalah. Kenapa? Karena mereka tidak diajarkan untuk kemudian taat, tunduk, patuh kepada sebuah aturan. Ya. Nanti yang agak repot ya sekolahnya seperti itu ya. Maka ini penting sekali orang tua paham tentang peran kedisiplinan ini dalam pengasuhan anak kita, agar ketika kita lepas keluar, mereka menjadi anak-anak yang taat aturan, tunduk pada perintah seperti itu, yang berlaku di dalam komunitas. Nah, kemudian yang keempat, risiko juga ketika kita tidak melatih anak-anak disiplin itu, anak-anak itu akan mudah cemas, ya, mudah cemas, takut, panik dalam menghadapi sebuah permasalahan. Aku harus ngapain ya, gitu ya? Aku harus ngapain, gitu ya? Ketika kemudian ada misalkan ya, contohnya saja misalkan ketika kemudian aku di jalan ya Bu ya, ini contohnya saja di jalan, ketika kemudian kita menyetir, kemudian di samping itu jalannya sempit, jembatannya itu sempit, lalu kemudian ada dari arah yang berlawanan itu truk besar gitu. Nah, ketika kemudian kita tidak terlatih untuk mendisiplinkan dalam berkendaraan misalkan itu, maka kita akan bingung, ngapain ya? Jadi panik seperti itu. Jadi anak itu akan panik. Karena apa? Karena tidak pernah mendapatkan input-input bagaimana kemudian ketika berkendaraan seperti ini, itu kalau sudah dewasa. Tetapi ketika anak misalkan dalam berpakaian, ketika bangun tidur, seperti itu, ketika ada orang berbicara kita harus bagaimana, maka ketika tidak ada input, maka mereka akan, apa sih kok guruku ini marah terus sama aku, kan gitu ya. Salahku apa, kan gitu. Apa masalah saya gitu? Kenapa selalu menegur ustazah di sekolah, guru di sekolah, saya selalu kena marah. Dia bingung, Bu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti gitu loh. Dengan sesuatu yang terjadi di dalam suatu kondisi itu, dia nggak ngerti, maka dia bingung gitu. Kenapa? Karena anak itu tidak pernah mendapatkan bahwa ini lo nggak boleh. Kalau kita tahu, oh iya, kamu lo ditegur terus karena kamu ngomong terus dikeras, bikin rame, mengganggu teman-teman yang lain itu. Kenapa Bu Guru menegur kamu terus? Karena kamu, nah ini tidak mendapatkan latihan, arahan untuk taat, untuk mendengarkan, untuk belajar mendengarkan ketika ada orang berbicara. Ini adalah sebuah kedisiplinan. Maka kemudian inilah risiko yang akan kita tanggung, dan kita menjadi orang tua yang kemudian mungkin, ya Allah, anakku kok kayak gini, dalam tanda kutip bermasalah. Ya, jadi seperti itu. Next, Ustazah. Saya sampai jam berapa ya, Ustazah? Karena tadi sempat diam ya. Tadi sudah masuk sih sebelum jam 10, tetapi
karena nggak dengar apa-apa saya bingung dengan apa aturan atau apa yang disampaikan oleh Ustazah. Oke, next Ustazah. Oke, nah. Oke, nah ini ibu-ibu para apa namanya ibu-ibu yang kemudian hadir pada Zoom kali ini saya sampaikan di sini keutamaan atau manfaat disiplin itu agar kita memahami. Jadi kan judulnya memahami peran disiplin. Nah, jadi agar kita kemudian termotivasi untuk melakukan, menanamkan, menumbuhkan kedisiplinan kepada anak. Pentingnya disiplin pada anak, maka kita harus tahu dulu nih manfaatnya disiplin itu supaya kita termotivasi untuk kemudian menanamkan, menumbuhkan, mengajarkan, mengarahkan kedisiplinan ini kepada anak-anak kita ya. Yang pertama agar anak itu mudah untuk taat, untuk tunduk, untuk patuh. Nah, jadi ketika nanti anak-anak itu sudah balik, maka mereka pun nanti bisa mudah taat, tunduk, patuh kepada ajaran Islam, kepada Allah, ya seperti itu ya, tunduk, patuh, taat kepada aturan-aturan Allah, seperti itu. Ini contohnya kalau kemudian masalah di dalam agama seperti itu. Ketika balik kan mereka sudah harus punya beban ya Bu ya, sudah punya kewajiban-kewajiban. Maka ketika kita ajarkan, nak, kalau nanti sudah balik, maka kamu sholat tidak boleh tinggal. Nah, ini ketika kita latih kedisiplinan itu, mulai dari kecil sudah dilatih. Tadi ya saya lihat di gambar itu, anak-anak sudah dilatih untuk sholat duha, seperti itu. Maka ini nanti harapannya, ketika kemudian anak sudah terbiasa mendisiplinkan pada waktu duha, ada ibadah di sana, maka kemudian anak akan secara otomatis dia akan melakukan itu. Jadi ini dasar membangun dasar-dasar ketaatan, ketundukan dan kepatuhan ya. Seperti tadi yang di dalam surat An-Nisa bahwa kita diperintahkan untuk taat, untuk tunduk, untuk patuh. Oke, kemudian yang kedua, manfaat dari disiplin ini anak-anak kita semuanya ini karena konteksnya anak seperti itu. Oke, saya sampai jam 11. Oh, ini sudah kurang 7 menit. Oke, lanjut itu saja ya, cepat saja. Jadi ketika kemudian kita melatih kedisiplinan anak sejak sedini mungkin, maka nanti anak-anak itu terhindar dari sifat lalai. Ya, ini kita contohkan ambil di dalam surat Al-Ma'unah, fawailul lil musallin. Loh, orang yang sholat saja itu celaka. Kenapa? Karena dia lalai seperti itu. Dia sholat, tetapi sholatnya nanti dulu di akhir-akhir atau ketika kemudian nanti akhirnya dia tidak melakukan sholat seperti itu. Nah, ini menjadi orang yang celaka. Maka manfaat disiplin, keutamaan kita melatih kedisiplinan kepada anak itu ketika mereka terbentuk kedisiplinan, mereka terhindar dari sifat lalai. Yang artinya mereka terhindar dari sebuah kecelakaan, kebinasaan, bukan celaka lalu lintas ya, artinya sesuatu yang tidak baik, terhindar dari sesuatu yang kemudian sifat-sifat lalai. Ini gemes banget nih biasanya ya, orang tua ibu-ibu ketika disuruh nanti dulu kan gitu, ayo mandi, muter dulu ya, tawaf dulu keliling gitu ya, keliling rumah, keliling kamar mandi gitu ya, keliling terus sa'i ya, wira-wiri gitu ya. Yang paling parahnya nanti lempar jumroh gitu ya, jamarot gitu ya, karena kesel dia buang-buang mainan ya gitu, pintu kulkas dibanting kan gitu ya. Nah ini, maka ketika anak-anak itu disiplin, waktu makan, waktu sholat, disiplin, ketika habis makan harus bagaimana, mau makan itu harus bagaimana, seperti itu, maka biasanya anak-anak itu akan terhindar dari sifat lalai. Oke, kemudian maka dari sifat lalai ini, maka kemudian
kita akan nanti bersemangat untuk mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Next, Ustazah. Mungkin bisa cepat saja. Nah, ini ya. Oke. Oke, yang ketiga mendapat keseimbangan dunia akhirat. Ya, jadi seperti itu. Kalau anak-anak kita disiplinkan, waktu makan, bangun, tidurnya itu kita disiplinkan seperti itu, tidak boleh pegang HP. Ya, selama misalkan dalam satu pekan hanya 1 jam di waktu hari libur ketika tidak sekolah, maka ini ini masalah dunia. Nah, ketika kemudian masalah akhirat untuk sholatnya, untuk ngajinya, seperti itu ya, ketika kemudian kita disiplinkan setiap pagi subuh bawa sedekah subuh. Ini kalau mau ke masjid bawa uang. Ini pun mendisiplinkan anak, ini menjadikan kemudian kita imbang. Ya, jadi keseimbangan dunia akhirat kita dalam surat Al-Qasas ini ya ayat 77 itu. Carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu pahala di negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya aturan agama dan aturan-aturan di dalam kehidupan dunia ini ketika kita disiplinkan, maka mereka akan mendapatkan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirnya ya. Jadi tidak jomplang gitu ya. Oke, yang berikutnya, kalau anak itu sudah terbiasa disiplin, maka manfaatnya mereka menjadi ahli dalam bidangnya. Ya, karena apa? Karena setiap orang yang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ketika anak disiplin dengan sesuatu, dia sudah terbiasa, maka dia itu akan menjadi ahli dalam bidangnya. Kita tahu anak kita pengen seperti ini, diarahkan. Ketika kemudian kita tahu anak itu potensinya seperti itu, diarahkan, dan dia disiplin dengan kemudian apa yang menjadi pilihannya itu, maka ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, mereka akan menjadi ahli di bidangnya. Ini karena waktu yang sangat terbatas, sebetulnya nanti yang terakhir yang kemudian sebetulnya next Ustazah. Oke, berikutnya yang kelima ya. Kelima itu hidupnya lebih jadi teratur, jelas. Anak-anak yang dengan kedisiplinan maka hidupnya lebih teratur. Ya, ini ada dalilnya Bu, saya tidak sampaikan, bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya memupuk rasa kepedulian. Ketika anak-anak itu disiplin, maka dia akan memiliki tanggung jawab. Ketika mereka memiliki tanggung jawab, maka ketika melihat orang-orang yang butuh dibantu, maka dia akan bergerak, dia akan membantu seperti itu. Oh, ini tanggung jawabku untuk karena aku temannya, maka aku ini. Oh, dia nggak bawa sesuatu, maka aku pinjami. Nah, dia akan ada rasa kepedulian kepada orang lain ketika anak-anak kita terlatih dengan disiplin. Kemudian misalkan minta maaf kepada orang lain ketika dia tidak sengaja atau sengaja melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab minta maaf. Nah, ini akan melahirkan kepedulian kepada orang lain. Berikutnya dimudahkan dalam mencari karunia Allah. Ini maksudnya begini Bu, ketika kita disiplin, maka kemudian segala sesuatu itu menjadi mudah kita dapatkan, ya. Karena memang disiplin ini sebuah modal gitu ya. Kalau dikaitkan di dalam Quran itu, di dalam surat Al-Jumu'ah itu, ayat 9-10. Orang-orang yang beriman apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, mereka segera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Tetapi nanti ini akan diganti seperti itu. Maka ketika kita teratur dalam kehidupan, disiplin seperti itu, maka nanti semuanya itu karunia Allah itu akan datang. Baik seperti itu, semuanya beres, ya urusan dimudahkan semuanya seperti itu. Kenapa? Karena kedisiplinan kita. Oke, mungkin ini ya Bu ya, dan terakhir ini tips, sebetulnya ini tips pembahasan di sini sebetulnya itu tips. Next Ustazah, ini poin terakhir. Ini sudah jam 11, ini cepat ya. Jadi menumbuhkan disiplin pada anak itu jangan dikira ketika kita ngajari 2-3 kali, memberikan input arahan 5-6 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kemudian kita berharap
anak itu mengikuti seperti itu langsung jadi anak-anak yang taat, tunduk patuh, berdisiplin, enggak. Jadi ini menurut para peneliti tumbuh kembang anak dan para psikolog, orang-orang yang concern dengan proses pendidikan anak, pengasuhan anak itu menumbuhkan disiplin pada anak itu butuh waktu lebih dari 5 tahun. Berarti untuk menjadi disiplin itu berproses. Makanya kemudian ketika kita menginginkan anak-anak kita di usia 7, 8 tahun, 9 tahun itu sudah mulai disiplin, maka harusnya kita sejak dini sebelum kemudian hari itu datang, istilahnya sudah masuk SD, bisa disiplin, maka harusnya kita sedini mungkin. Bahkan tadi sejak anak itu masih di kandungan sudah terbiasa. Maka ketika nanti anak lahir, ketika dengar azan, mereka langsung disiplin, langsung pergi ke masjid, sholat. Karena apa? Karena sudah ada arahan dari kita yang mengajak anak-anak kita, nah ini waktunya sholat zuhur, kita sholat. Ya, kita sholat tepat waktu. Allah suka. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat pada waktunya. Seperti itu. Nah itu. Atau ketika kita mau bersilaturahim. Kemudian kita bicara, nah kita mau silaturahim ke orang tua. Ke orang tua, ibu, mama. Dia adalah kakek nenekmu kelak. Seperti itu. Nah hal seperti itu perlu dikomunikasikan sejak anak di dalam kandungan. Ketika kemudian mereka lahir, anak-anak kita ketika mengatakan, kita mau kemana, Ma? Kita mau ke tempat nenek, ke tempat kakek, sebagai bentuk birrul walidain, ketaatan ibu sebagai anak kepada orang tua. Itu nanti anak itu langsung sudah seperti rekaman itu sudah ada. Jadi mereka langsung paham gitu. Nah, ini arahan-arahan input-input yang benar dan baik itu harus sudah kita lakukan. Sehingga di usia 6, 7, 8 anak masuk SD itu anak-anak sudah tidak bermasalah lagi dengan kedisiplinan. Disuruh mandi langsung mandi. Karena apa? Karena kita biasakan kalau BAB, kalau terasa pipis masuk kamar mandi. Pakai kaki kiri, nanti keluar kaki kanan. Itu selalu dikatakan. Arahan itu berarti input selain kemudian perkataan, contoh juga. Seperti itu. Maka ini berproses. Ketika kita ingin anak-anak kita hafal Quran, maka kita sebagai orang tua ketika mereka di dalam kandungan, maka biasalah membaca Quran. Tetapi ajak bicara sehingga anak ketika di usia 6-7 tahun mereka sudah terbiasa untuk itu karena sudah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Nah ini artinya berproses, tidak bisa instan. Kalau ibu tidak pernah mengajarkan melatih disiplin kepada anak sejak dini dan kita berharap anak itu langsung taat, tunduk, patuh, manut sama kita. Sudah dibilangin kan gitu ya. Habis maghrib itu ngaji. Kok harus dikasih tahu? Itu proses, Bu. Sudah berapa kali Ibu sudah melatihnya, sudah membiasakannya berapa kali? Butuh waktu lebih 5 tahun. Ya, maka kemudian harus memang bersabar. Oke, ini tips yang terakhir yang ingin saya sampaikan, beberapa tips untuk kemudian mendisiplinkan anak. Yang pertama itu kita harus konsisten, ya. Ini pertama konsisten menerapkan kesepakatan bersama. Seringkali ya tidak konsisten. Ini maksudnya bukan dua, tetapi ini tidak konsistennya orang tua itu biasanya karena gak tega, gak mau rame, apalagi ada tamu, sungkan, seperti itu. Kemudian gak mau apa ya? Sudah wes ya gitu, gak mau ribet gitu ya. Nah, ini seringkali yang pertama ini karena konsisten menerapkan aturan-aturan ini menjadikan anak-anak itu nanti tidak disiplin. Karena apa? Karena kita sendiri tidak konsisten menerapkan kesepakatan itu. Kita harus ini, waktunya maghrib, habis sholat ngaji. Tetapi kita disuruh ngaji, anak-anak kita suruh ngaji, orang tuanya lihat HP. Maka anak itu iri, enak ya kan gitu. Seperti itu. Nah ini kita nggak menerapkan konsisten itu kepada anak. Atau ketika anak rewel, kemudian kita misalkan
nggak boleh begitu. Pokoknya tidak boleh main HP kecuali di hari libur dan itu hanya 1 jam atau 2 jam. Tetapi ketika ada kondisi tertentu, misalkan kita pas ada tamu, ya sudah daripada rame, kita kasihkan. Padahal itu bukan waktunya. Nah, hal-hal seperti ini tidak konsistennya kita menerapkan kesepakatan bersama menjadikan gagal ketika anak itu nanti harus disiplin. Ya, dan ini kesalahan kita. Orang tua tidak konsistennya orang tua itu terhadap aturan yang kita tetapkan bersama itu. Oke, selanjutnya yang kedua, ini bukan dua ya sebenarnya, ini anak saya yang buat jadi agak salah. Oke, yang berikutnya itu adalah tipsnya itu, yang ini harus konsisten ya Bu ya, jadi kita harus konsisten. Lalu kemudian yang berikutnya, kita harus bersikap positif dan memahami bahwa yang kedua itu kita harus bersikap positif dan memahami bahwa anak yang bermasalah adalah anak yang sedang menyatakan kebutuhan dirinya. Ketika anak itu rewel, ketika nggak mau tunduk patuh itu, maka kita harus punya positive thinking. Anak ini bukan mau menyusahkan orang tua, bukan anak itu nggak mau patuh, bukan anak itu nggak mau taat, bukan anak itu nggak mau tunduk kepada perintah kita, tetapi mereka sebetulnya sedang menyatakan kebutuhan dirinya. Boleh jadi ibu belum memberikannya itu. Ya, jadi belum memberikan arahan, input. Kadang kita ini kan nggak mau ngasih arahan, tetapi sudah langsung aturan, ya seperti itu. Harusnya kan diarahkan. Nanti konsekuensinya seperti apa kalau enggak mau melakukan ini, seperti itu. Kadang enggak kita. Terus juga kadang payah juga. Ini yang di layar belum diganti Ustazah. Jadi yang kedua itu bersikap positif dan memahami ya bahwa anak-anak itu ketika kemudian belum mau manut itu bukan untuk menyusahkan orang tua. Boleh jadi ini adalah kita harus introspeksi diri bahwa mungkin kita belum memberikan arahan atau input yang benar, yang baik dengan cara yang menyenangkan seperti itu, atau kemudian meninggalkan kenangan yang indah gitu, maka kemudian anak mencari perhatian bahwa mereka menyatakan kebutuhan dirinya. Aku pengen gini loh gitu loh. Jadi anak-anak yang kemudian nggak taat itu bukan berarti mereka ingin menyusahkan kita, orang tua atau gurunya, tetapi mereka itu butuh kemudian kebutuhan dirinya itu dipenuhi. Boleh jadi kita belum memenuhinya, seperti itu ya, belum mengajarkannya, belum mengarahkannya, seperti itu. Oke, yang berikutnya tips yang ketiga, ketika dalam mendisiplinkan anak agar kemudian kita mudah gitu ya mengajarkan dalam pengasuhan anak untuk kemudian disiplin itu, maka kita harus mengelola emosi dengan baik. Bu, ketika kita mau mendisiplinkan anak, jangan emosi. Biasanya orang tua itu tidak mampu mengendalikan emosinya ketika kemudian dalam melatih anak-anak untuk disiplin. Kita sudah marah. Tuh kan gitu. Biasanya kan kita sudah langsung sudah dikasih tahu kalau ini kan gitu. Kalau habis makan seperti ini, makan tidak boleh kayak gini. Itu berapa kali kita gitu loh. Berapa kali, jangan emosi karena orang tua yang tidak mampu mengendalikan emosinya, mereka itu adalah orang tua yang tidak mungkin bisa menumbuhkan kedisiplinan diri kepada anak karena dia sendiri belum bisa mengolah. Berarti mereka itu punya masalah dalam dirinya. Maka sebelum mendisiplinkan anak, maka kita harus selesai dulu masalah emosi, Bu. Ya. Masalah dalam diri kita itu harus selesai. Boleh jadi marah-marah kita itu atau kemudian kita marah terus mukul, jewer, kemudian hukuman kepada anak-anak, boleh jadi itu adalah kita orang tua tetapi jiwanya ketika kita dulu masih kecil, kita ada trauma-trauma dengan diri kita dulu, dengan orang tua kita. Maka selesaikan dulu. Ini bukan amal jariah
buruk yang harus kita turunkan kepada anak-anak. Tetapi ketika kemudian dulu kita mendapatkan trauma tentang kemudian kita dulu selalu dicubit, dijewer, dimarahi, dipukul, maka ini kita harus selesai dulu dengan trauma atau luka pengasuhan kita kepada yang dulu kita diasuh oleh orang tua kita. Tidak usah harus menyalahkan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu mungkin belum tahu ilmunya. Hari ini kita yang tahu, maka kita harus putus mata rantai itu supaya kita tidak kemudian secara otomatis ketika anak nggak mau nurut langsung kita cubit, langsung kita pukul, langsung kita marah, langsung kita hukum. Jangan-jangan kita menghukum, kita marah, mencubit itu adalah refleksi masa kecil kita yang kita turunkan kepada anak kita. Oke, ini ya. Oke. Ya, Ustazah, cukup ya? Ya, ya, oke. Ini ya. Jadi ini 1 menit, insya Allah 1 menit ya, 1 menit lagi. Jadi ini mengelola emosi ini juga bisa dikaitkan dengan surat At-Tahrim ayat 6 ketika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi sebelum mendidik anak-anak kita maka didik diri kita. Sebelum mendisiplinkan anak-anak, disiplinkan diri kita. Kita harus selesai dengan permasalahan diri kita sendiri. Oke, ini Ibu-ibu ada 2 lagi, kita tidak takut salah, dan kemudian yang terakhir mendisiplinkan anak bisa dilakukan dengan bermain bersama ya dalam proses menumbuhkan disiplin. Jadi menumbuhkan disiplin itu bisa dengan cara rileks, lembut tapi tegas. Tidak harus bengkerangan. Disiplin itu harus keras, teriak-teriak enggak. Harus sangar enggak. Seperti itu, tetapi mendisiplinkan anak itu bisa dengan cara yang lembut, rileks tapi tegas. Ini saja Ibu-ibu, mohon maaf ini saya karena tidak bisa seperti saya bicara sendiri karena tidak ada tidak bisa mendengar suara Ibu-ibu. Monggo Ustazah, saya kalau ada yang mau bertanya ya, mohon maaf. Ibu-ibu tetap bahagia ya. Dengan pengasuhan anak-anak kita. Monggo Ustazah. Ustazah bisa lewat HP saja ya. Karena saya nggak bisa mendengarnya. Baik Ustazah. Insyaallah jazakallahu khairan atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin monggo kalau ada. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa salah satu dari wali murid atau dari sebetulnya saya itu lebih suka kalau offline, lebih interaktif, lebih ekspresif. Saya biasanya kalau offline itu lebih ekspresif, lebih ya, banyak. saya mungkin bisa contoh-contoh. Memberikan pertanyaan. Monggo Ustazah, lewat HP saja Ustazah. Oh ini, Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya ingin tanyakan untuk anak bermasalah yang sekiranya ingin menyatakan perbudakan. Bagaimana ini maksudnya Ustazah? Jawab kah? Oh iya iya. Gimana Ustazah? Gimana? Ya. Waalaikumsalam. Gimana? Menanyakan untuk anak bermasalah sebenarnya ingin menyatakan kebutuhan. Bagaimana kita tahu dan bisa identifikasi dari tindakannya yang bermasalah dengan anak apa yang mereka butuhkan dari Mama Al-Fatih. Ya, oke. Untuk Mama Al-Fatih ya yang bertanya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ketika anak itu bermasalah ya dalam tanda kutip, anak itu menunjukkan sesuatu yang bagi kita mungkin anak ini menyusahkan kita gitu ya. Sebetulnya anak itu dia butuh sesuatu. Ada sesuatu kebutuhan itu yang belum kita berikan. Ini makanya tadi dalam mendisiplinkan anak kita harus bersikap positif, bukan negatif, bukan langsung memarahi anak. Apa ini kan gitu, seperti itu. Coba muhasabah diri kita ketika anak kemudian dalam apa, misalkan ketika makan atau ketika mandi atau ketika kemudian di sekolah seperti itu. Kita introspeksi diri, sudah belum kita memberikan arahan kepada anak kita, input gitu loh.
arahan itu tadi ketika nanti ketika ustazah guru sedang berbicara, kita tidak boleh kemudian juga bicara karena itu akan mengganggu, yang lainnya kan ingin mendengarkan. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhannya? Atau bisa jadi Bu, mereka butuh itu sentuhan, perhatian, seperti itu. Apa Ibu yang tahu bahasa kasih anak-anak kita itu mereka butuh, ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Nah, ini juga berkaitan dengan bahasa kasih. Mungkin anak itu kurang perhatian. Perhatiannya itu lewat sentuhan, atau lewat hadiah, atau lewat pelayanan, atau lewat pujian. Nah, apakah kita sudah memberikan atau belum? Anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah, biasanya bukan salah ibunya juga, tetapi ini miskomunikasi. Ibunya enggak ngerti bahasa kasihnya anak. Anak pun kan enggak bisa mengungkapkan Bu bahasanya. Aku ini mau, tapi kita yang harus belajar, orang tua itu harus bisa tahu gitu. Nah ini ya Bu ya, jadi maksudnya itu ketika anak itu membuat dalam tanda kutip masalah, maka kita harus positive thinking. Kita cari, oh anak aku belum memberikan ini, bahasa kasihnya ini, tapi aku, oh pantesan dia rewel karena beberapa hari ini kita sibuk, maka enggak memberikan kita berkumpul dengan anak-anak. Karena bahasa kasih itu ada waktu kumpul, ada. Anak itu senang ngumpul sama orang tuanya, gitu, senang berkumpul. Ada yang sentuhan, ada yang hadiah, ada yang pujian, seperti itu. Nah, itu kita harus cari tahu, Bu. Seperti itu. Nah, itulah dipenuhi dulu. Baterai-baterainya dipenuhi, lalu kemudian baru kita arahkan. Biasanya itu langsung masuk. Tetapi ketika baterai-baterai kasih sayang itu belum penuh, maka ketika kita berikan apa, dia akan menolak. Bahasanya itu lemot gitu ya. Nah itu, maka Ibu harus tahu dulu Bu bahasa kasih anak, lalu penuhi gitu ya. Dengan apa dia seperti itu. Nanti baru setelah itu Ibu kasih arahan, kasih tahu masukan. Nah, enggak boleh gini. Nah, tinggal masalahnya Bu. Tinggal masalah anak itu bermasalah di mana. Nanti kita input, masukkan arahan-arahan yang benar, yang baik, yang menyenangkan, maka biasanya dia akan langsung respon baik. Ya, langsung cepat gitu ya, apa yang kita katakan. Gitu ya. Ini Bu, bagaimana ini saya ini agak kesusahan karena nggak bisa langsung. Oke. Ini Ustazah, ada lagi kah ini? Assalamualaikum. Bagaimana jika anak tidak mau mengutarakan apa? Oh ya, ada apa-apa. Ustazah, monggo Ustazah lewat. Mohon maaf, Mama dari Ananda Syaril, karena keterbatasan waktu, mungkin untuk pertanyaan yang ini ya Ustazah, akan bagaimana dijawab Ustazah ini? Voice WA dari Ustazah Siti Hasanah. Saya tanyakan dari maksudnya saya baru lagi jawab ya Ustazah. Gimana? Misalnya ini kan ada pertanyaan. Oh ya bisa. Nggih. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi insya Allah untuk yang pertanyaan dari Mama Syaril akan dijawab oleh Ustazah Siti Hasanah melalui voice WA. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustazah Siti Hasanah atas penyampaian ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda beserta perwakilan dari Yayasan Al-Muttaqin yang bersedia hadir pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.